Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 17 bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan bab awal mula wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, An Yahya qala Sa'altu Aba Salamah Ayyul Qur'ani unzila qabl. Dari Yahya, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Salamah. Abu Salamah putranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Yahya bertanya kepada Abu Salamah, itu Abu Salamah ibnu Abdurrahman bin Auf, Ayyul Qur'ani unzila qabl. Surat apakah dari Al-Quran yang pertama kali diturunkan? Qala ya ayyuhal muddaththir. Maka Abu Salamah menjawab, yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddaththir. Faqultu aw iqra. Aku bertanya, apakah tidak surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan? Qala sa'altu Jabir ibn Abdullah. Abu Salamah berkata, aku bertanya
kepada Jabir ibnu Abdullah, Ayyul Qur'ani unzila qabl, surat manakah dari Al-Quran yang pertama kali turun? Qala ya ayyuhal muddathir. Jabir ibnu Abdullah menjawab, ya ayyuhal muddathir. Qultu aw iqra. Abu Salamah berkata kepada Jabir, apakah surat yang pertama kali turun bukan Iqra? Qala Jabir. Jabir berkata, uhaddithukum ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan hadis kepada kalian sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Jabir ibnu Abdullah, surat yang pertama kali turun adalah surat Ya ayyuhal muddathir. Qala, kemudian Jabir mengatakan, aku mengatakan demikian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasannya surat yang pertama kali turun surat apa kemarin? Surat Iqra, surat Al-Alaq, 5 ayat. Jadi demikian. Jadi surat yang pertama kali turun adalah Iqra. Cuma tidak sempurna, 5 ayat saja. Kemudian setelah itu selesai berhenti wahyu berhenti. Ada yang mengatakan 2 tahun setengah, ada yang mengatakan beberapa bulan. Intinya setelah turunnya surat Al-Alaq, wahyu berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat. Ada yang mengatakan yaitu 2 tahun lebih, dan ada yang mengatakan beberapa bulan. Baru setelah itu turunlah surat Al-Muddathir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddathir fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, sampaikan risalah kenabianmu. Tapi yang pertama kali turun sebelum Al-Muddathir adalah surat Al-Alaq, 5 ayat. Kemudian setelah itu berhenti wahyu beberapa bulan, atau ada yang mengatakan yaitu 2 tahun setengah. Tapi wallahu a'lam lebih kuat beberapa bulan. Lebih kuat beberapa bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Kemudian Jabir ibn Abdullah meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jawartu bi Hira'in syahran." Aku yaitu berada di Gua Hira selama 1 bulan. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku selesai dari Gua Hira selama 1 bulan, nazaltu, aku turun. Fastabtantu batnal wadi, aku berada di tengah-tengah lembah. Fanuditu, lalu aku dipanggil, ya Muhammad. Fanadartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali, falam ara ahadan. Aku melihat ke depan dan melihat ke belakang.
melihat ke samping kanan dan ke samping kiri. Aku tidak melihat siapapun juga. Thumma nuditu falam ara ahadan. Kemudian aku dipanggil lagi, namun aku tidak melihat seorang pun. Thumma nuditu. Kemudian aku dipanggil lagi. Jadi Nabi SAW ketika itu bingung siapa yang memanggilnya. Farafa'tu ra'si fa idza huwa 'ala al-'arsy fil hawa. Aku mengangkat kepala. Tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril di atas singgasana, di atas langit, di atas udara, yakni Jibril alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku melihat malaikat aku yang aku temui di Gua Hira. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku melihat malaikat yang aku lihat di Gua Hira. Berarti peristiwa ini sudah didahului peristiwa yang ada di dalam Gua Hira. Maka turunnya surat Al-Muddatsir di lembah di luar Gua Hira. Sedangkan turunnya surat Al-Alaq di mana? Di dalam Gua Hira. Demikian. Maka surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, namun tidak sempurna. Demikian pula setelah itu turun surat Al-Muddatsir. Kita lanjutkan. Fa'akhadatni minhu rajfatun syadidah. Aku pun ketakutan, gemeteran. Fa'ataitu Khadijah. Aku pun mendatangi istriku yaitu Khadijah. Faqultu dassiruni. Aku berkata kepada Khadijah, selimutilah aku. Fasabbu alayya ma'an. Dan tuangkan air kepada diriku supaya aku tenang. Fa'anzalallahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berikan peringatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat Iqra, beliau belum diperintahkan menyampaikan, tapi diberitahukan. Maka Waraqah belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu belum, yaitu turun perintah menyampaikan risalah kenabian. Sampai turun surat Al-Muddatsir. Qum fa'anzir. Bangunlah, berikanlah peringatan. Demikian. Bangunlah. Jadi orang yang ada di medan dakwah berhenti tidurnya, istirahatnya tidak ada, hiburannya tidak ada. Berilah peringatan, bangunlah, peringatan, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan bertakbirlah, mengagungkan Tuhanmu. Artinya di jalan dakwah perbanyaklah berzikir, perbanyaklah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu sucikanlah. Terutama baju yang dimaksud adalah hati, bersihkanlah. Baju mencakup baju yang lahir dan mencakup baju yang
batin. Tapi ayat ini terutama baju yang batin, bersihkanlah dari segala macam najis dan penyakit. Warrujza fahjur, dan kesyirikan, demikian pula kemaksiatan, uhjur, hijrahilah, tinggalkanlah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, surat yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun setelah surat Al-Alaq adalah surat Al-Muddathir. Surat yang pertama kali turun setelah surat Al-Alaq adalah surat Al-Muddathir. Adapun surat yang pertama kali turun secara mutlak adalah surat Al-Alaq, 5 ayat. Adapun surat yang pertama kali turun secara mutlak adalah surat Al-Alaq, 5 ayat. Kemudian tambahan faedah, adapun surat yang pertama kali turun secara sempurna, surat apa kira-kira? Al-Fatihah. Surat yang pertama kali turun secara sempurna adalah surat Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya ada 3 tentang masalah surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 pembahasan. Yang pertama kali atau surat yang pertama kali diturunkan secara mutlak adalah surat Al-Alaq, 5 ayat, tidak sampai sempurna. Kemudian setelah itu wahyu berhenti beberapa bulan, atau ada yang mengatakan sampai 2 tahun lebih. Sampai 2 tahun lebih. Baru setelah itu turun surat apa? Al-Muddathir. Itu pun tidak sempurna. Itu pun tidak sempurna. Kemudian adapun surat yang pertama kali turun secara sempurna adalah surat Al-Fatihah. Adapun surat yang paling turun secara utuh sempurna dari ayat sampai ayat 7 yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril ala hay'atihi al-asliyah marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan wujudnya asli 2 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli 2 kali. Yang pertama yaitu pada hadis ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah atas, maka beliau melihat malaikat Jibril qad saddal ufuq, memenuhi langit
saking besarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril begitu besar, dan malaikat Jibril itu memiliki berapa sayap? Berapa? 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Itu memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril menghancurkan kaum Nabi Lut dengan satu sayapnya saja. Dihancur leburkan. Kaumnya Nabi Lut diangkat malaikat Jibril dengan satu sayap. Diangkat ke atas, kemudian turunkan ke bawah. Itu menunjukkan kuatnya malaikat Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin." Malaikat Jibril dzi quwwah, memiliki kekuatan yang sangat hebat dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy. Muta'in, malaikat Jibril itu ditaati oleh para malaikat yang ada di langit. Sama amin, lagi dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu Jibril alaihi salam, keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Itu malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tugasnya menyampaikan wahyu. Karena tugasnya menyampaikan yaitu wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya fihi tarkur raha lid-du'ati ila Allah, para dai ila Allah, menuju Allah, hendaklah meninggalkan hiburan. Jadi sudah tidak ada istirahat. Maka sungguh aneh ada yang dakwah sering hiburan, sering rekreasi. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Bahkan Allah memanggil ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Artinya apa? Kalau dakwah sudah selimutnya hanya jangan lama-lama, istirahat untuk menyiapkan kekuatan, yaitu untuk berdakwah lagi, bukan hiburan. Jadi dakwah itu bukan hiburan, dakwah itu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu demikian, berdirilah, berilah peringatan. Maka para ulama menjelaskan tafsir ayat ini seakan-akan Allah mengajarkan kepada nabinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah masa hiburan sudah selesai. Sekarang adalah masa dakwah, masa menyampaikan peringatan, bukan masalah santai-santai. Itu bangkit, fa'angdir, berilah peringatan, jangan cari hiburan. Maka demikian, janganlah kita dikit-dikit hiburan, dikit-dikit refreshing. Subhanallah, Imam Bukhari rahimahullah seumur hidup tidak pernah rekreasi. Syekh bin Baz rahimahullah seumur hidup tidak pernah rekreasi. Rekreasinya itu untuk haji, umrah, dakwah. Bukan seperti kita dikit-dikit, yaitu kadang taman, kadang pantai, kadang gunung, kadang hutan. Tidak tahu nanti menyelam juga. Sedikit-dikit apa? Hiburan. Dakwah pun dakwah hiburan.
Jadi ilmunya pun ilmu hiburan. Ilmunya pun ilmu apa? Hiburan, kurang maksimal. Kurang maksimal ilmu yang didapatkan di saat hiburan. Demikian. Maka ayat ini adalah ayat bagi para dai dan bagi pegiat dakwah. Jangan dikit-dikit liburan. Jangan dikit-dikit refreshing. Cari udara segar. Memang di sini nggak ada udara segar. Harus di luar sana sehingga mendapatkan udara segar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hattu ala al-iktar min az-zikr wa ta'ah fi sabili dakwah. Anjuran memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah di jalan dakwah. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbaka fakabbir. Jadi orang yang paling banyak zikirnya dan orang yang paling banyak ibadahnya adalah para dai. Demikian, semakin menuntut ilmu, semakin tambah ilmunya, semakin banyak zikirnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bil ibti'ad minal ma'asi. Perintah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Perintah menjauhkan diri dari kemaksiatan, baik itu kesyirikan ataupun kesesatan dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Maka yaitu jamaah pengajian, penuntut ilmu, pegiat dakwah, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki umat. Hendaklah kita memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki umat. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Bajumu itu lo bersihkanlah. Penyakit hatimu bersihkanlah. Penyakit badanmu bersihkanlah. Demikian pula kesyirikan tinggalkanlah. Maka demikian perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun fi kathratil wahyi wa tatabu'i. Bab kathratul wahyi, banyaknya turunnya wahyu. Bab banyaknya turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya. Wa aktsaru ma kana al-wahyu yawma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau menyampaikan wahyu dengan begitu banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat sampai beliau wafat, yaitu meninggal dunia. Wa aktsaru ma kana al-wahyu yauma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang paling banyak turun yaitu di hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun terakhir adalah tahun yang paling banyak turunnya wahyu
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun yang paling banyak. Jadi kalau bisa diperbandingkan tahun pertama atau tahun yang terakhir atau tahun yang pertengahan, manakah tahun yang terbanyak diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tahun yang mana? Tahun yang mana? Tahun yang terakhir. Tahun yang terakhir adalah tahun yang terbanyak turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghatamkan sekali hafalannya di depan malaikat Jibril. Adapun di tahun yang terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menghafalkan 2 kali Al-Quran, menyetorkan hafalannya 2 kali kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena tahun terakhir adalah tahun yang terbanyak turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kasratu nuzulil wahyi qabla mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, banyak turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Banyak turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna maratibil Quran, maratibis suwar minal wahyi, bahwasannya urutan surat-surat Al-Quran itu berdasarkan wahyu. Bahwasannya urutan surat-surat di dalam Al-Quran berdasarkan wahyu. Yang perlu diketahui bahwasanya urutan ayat ini berdasarkan wahyu bil ijma. Urutan apa? Ayat. Ini berdasarkan wahyu bil ijma, dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Adapun urutan surat, ada yang mengatakan ini adalah ijtihadnya para sahabat. Ada yang mengatakan ini adalah ijtihadnya para sahabat. Maka Ali ibnu Abi Thalib pernah mengatakan, kalau aku diberi kesempatan, aku akan menulis Al-Quran berdasarkan surat yang pertama kali turun. Jadi berarti kalau menurut Ali bin Abi Thalib, surat yang pertama kali surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua surat Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Ini menurut ijtihadnya apa? Ali bin Abi Thalib. Jadi para ulama ada yang mengatakan urutan ayat itu berdasarkan dalil bil ijma'. Adapun urutan surat, kenapa Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa? Ini ada yang mengatakan bil ijtihad sahabat, dengan ijtihadnya para sahabat.
Tetapi pendapat yang lebih kuat ini berdasarkan apa? Wahyu. Apa maksudnya? Kok bisa berdasarkan wahyu? Nabi SAW apabila mendapatkan wahyu langsung disampaikan kepada para sahabat. Apabila Nabi SAW mendapatkan wahyu langsung disampaikan kepada para sahabatnya. Demikian pula di Ramadan yang terakhir, Nabi SAW setoran berapa kali? 2 kali. Ini disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan demikian, urutan ayat berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu. Demikian pula urutan surat juga berdasarkan wahyu. Ini bukan ijtihadnya Zaid bin Thabit, tapi ini sebagaimana yang dipelajari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Thabit bukan sendiri saja. Waktu itu disaksikan oleh para sahabat seluruhnya yang masih hidup. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Demikian kesimpulannya, urutan surat berdasarkan wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hirsu fi talabil ilm ala talabil ilm fil kibari. Semangat belajar ilmu, semangat menuntut ilmu di usia lanjut. Semangat menuntut ilmu di usia lanjut. Jadi semakin tua seharusnya semakin semangat. Seperti Pak Edi, Masya Allah, tambah semangat. Allahumma barik. Seperti itu. Semoga istiqamah di atas sunnah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana dalilnya? Dalilnya dalil ini. Kalau semakin mendekati kematian, semakin banyak apa? Turun wahyu. Maka faedahnya yaitu semangat menuntut ilmu di usia lanjut. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sebelum meninggal dunia menuntut ilmu, alangkah indahnya kematiannya. Sebelum meninggal dunia mulai ngaji. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita jangan menghalangi pepatah yang mengatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di saat dewasa seperti mengukir di atas apa? Air. Ini tekondi gitu loh. Ini gak ada yang nulis tua-tua itu gak belum ngaji. Oleh kain ngaji ya. Siapa lo? Siapa lo kulhu saja. Di masalahnya bukan itu, bukan hafal atau tidak hafal. Lebih dari itu berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu dan jalan menuju surga ini dimudahkan oleh Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Pelajaran berikutnya, fihi al-ilmu hatta al-maut. Menuntut ilmu sampai mati. Bukan sampai tahu. Sampai mati, sampai meninggal dunia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama pena sampai kuburan. Allahu Akbar. Belajar sampai kuburan, artinya sampai meninggal dunia. Dalilnya mana? Ya dalil hadis ini. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Dan menuntut ilmu itu adalah seutama-utama ibadah. Menuntut ilmu adalah
seutama-utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita meninggalkan ilmu kondisi apapun. Jangan tinggalkan ilmu dalam kondisi apapun, kondisi senang, kondisi susah, kondisi sehat, kondisi sakit. Jangan ditinggalkan. Maka bahkan akhir-akhir hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah turunnya wahyu terbanyak, terutama wahyu sunnah. Karena wahyu itu adalah wahyu, ada dua, wahyu Al-Quran dan wahyu apa? Sunnah. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-iktsaru minal ibadah qabla al-maut. Memperbanyak ibadah sebelum datangnya kematian. Memperbanyak ibadah sebelum datangnya kematian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia turun wahyu begitu banyak supaya banyak ibadahnya, supaya banyak nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat kepada umatnya tentang salat, tentang akhlak mulia, tentang tauhid. Padahal beliau dalam keadaan sakaratul maut Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya basyarun, bahwasannya para nabi adalah manusia. Bahwasannya para nabi dan para rasul adalah manusia. Mereka hidup dan mereka meninggal dunia. Mereka sehat dan mereka sakit. Mereka juga perlu istirahat untuk tidur. Demikian. Maka tidak boleh menyembah para nabi dan para rasul. Maka tidak dibolehkan berdoa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul ghuluwi bil anbiya'i was salihin. Celaan bagi yang melampaui batas kepada para nabi dan orang-orang saleh. Celaan bagi yang melampaui batas kepada para nabi dan orang-orang yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, babul Isra'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samawat wa fardis salawat. Bab Isra dan Mi'raj dan diwajibkannya salat 5 waktu. Tapi ini menjelaskan kisah tentang Isra dan Mi'raj. Isra adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik kendaraan yang namanya Buraq. Isra adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik kendaraan yaitu binatang yang namanya apa? Buraq. Namanya Buraq. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di suatu malam yang kami berkahi sekitarnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya, yaitu tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwal samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi yang dinamakan Isra itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik apa tadi? Buraq. Adapun Mi'raj yaitu diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, bahkan sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Naik apa kira-kira? Naik apa lagi? Naik tangga, naik lift. Jadi bukan naik buraq lagi. Naik buraq, maka mi'raj. Mi'raj itu dalam bahasa Arab artinya tangga, tempat untuk naik. Kalau sekarang ada yaitu burj, hotel atau tower pencakar langit yang ada di Dubai ini, sampai berapa kamarnya itu berapa? Itu bisa dibayar dari bawah ke atas mungkin berapa menit. Itu liftnya manusia. Bagaimana dengan liftnya Allah Subhanahu wa taala? Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buraq. Sedangkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha naik Mi'raj. Dan Mi'raj itu artinya sulam. Sulam artinya tangga. Tangga itu bukan ondoe atau pring itu enggak, tapi lift. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu naik sampai langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Kita simak hadisnya. Dan di tempat yang namanya Sidratul Muntaha diwajibkannya sholat 5 waktu. Itu menunjukkan pentingnya sholat 5 waktu. Itu menunjukkan keagungan sholat, yaitu diwajibkannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian. Kita simak hadisnya. Dan hadisnya ini banyak sekali. Banyak sekali dari jalur Anas bin Malik, Abu Hurairah dan yang lainnya. Di sini Al-Imam Muslim membawakan hadis yang komplit dan ditambahkan hadis-hadis yang lainnya dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq. Aku didatangkan buraq. Wa huwa dabatun abyad tawil. Itu kendaraan yang berwarna putih, tinggi. Fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai. Wa dunal baghl, dan di bawahnya baghl. Yadau hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Jadi kalau melompat itu bukan 1 jengkal 2 jengkal. Jadi kalau melompat itu sampai ujung mata.
Yadau hafirahu inda tarafihi. Ini maksudnya. Jadi kalau melompat, sekarang kuda melompat berapa meter? Paling-paling berapa meter? Tahu numpak jaran-jaran enggak? Berapa meter? Iya. Ya paling-paling beberapa meter saja. Mungkin sehebat-hebatnya kuda. Tapi buruk enggak. Sekali lompatan ujung pandangannya berapa kilo itu? Tidak ada yang tahu kecepatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum didatangkan buruk, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Masjidil Haram. Kemudian jantungnya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jantungnya dikeluarkan 2 kali. Ketika masih kecil dan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dibersihkan jantungnya dari bagian-bagiannya syaitan, dibuang oleh malaikat Jibril. Kemudian dikembalikan lagi. Setelah itu didatangkan Buraq. Qala farakibtuhu hatta aitaitu Baitul Maqdis. Aku pun naik Buraq sampai tiba di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al anbiya. Aku pun mengikat Buraq di tempat yang di situ para nabi dan para rasul mengikat kendaraannya. Qala thumma dakhaltul masjidah. Kemudian aku masuk masjid. Fa shallaitu fihi rak'ataini. Kemudian aku salat 2 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Beliau mengimami malaikat Jibril dan beliau mengimami semua para nabi dan para rasul. Kalau ada yang mengatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabi di langit dan juga ketemu di mana itu? Di Masjidil Aqsa. Maka jawabannya mudah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan semua para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa. Beliau mengimami mereka. Ini adalah dalil bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Thumma kharajtu. Kemudian aku pun keluar dari Masjidil Aqsa. Faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Lalu malaikat Jibril datang kepadaku membawa bejana khamr dan bejana susu. Aku disuruh memilih. Fakhtartul labana. Aku pun memilih bejana yang ada susunya. Aku meminumnya. Faqala Jibril alaihi salam, ikhtartal fitrah. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Sekiranya engkau memilih khamar, maka umatmu akan tersesat. Ghawaita wa ghawiyat ummatuka. Sekiranya kamu memilih khamar, kamu akan tersesat
dan umatmu juga akan tersesat, mendem kabeh. Jadi ujian, diuji. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Dan malaikat Jibril berkata, "Ikhtartal fitrah." Kamu telah memilih fitrah. Kemudian, "Tsumma araja bina ila sama." Kemudian malaikat Jibril mengajakku naik ke langit. Yaitu naik apa? Naik tangga, yaitu naik mi'raj. Mi'raj artinya tangga atau lift. Fastaftaha Jibril. Jibril meminta izin kepada penjaga langit supaya membuka pintu langit. Jibril berkata, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Dijawab oleh malaikat penjaga langit. Faqila man anta. Malaikat penjaga langit bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Qala Jibril. Malaikat Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." Demikian sunnah. Kalau ada orang yang bertanya, langsung jawab nama kita. Jangan berbelit-belit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mohon maaf. Lalu yang menelpon berkata, "Mosok lali le." Iya kan? Mosok lali. Ini menyelisih sunnah. Malaikat Jibril ketika ditanya oleh malaikat penjaga langit, malaikat Jibril berkata, "Kamu tuh satpam saja, gak kenal aku dah. Masa iling-iling ini suara dari siapa ini? Man anta?" Qala Jibril langsung. Ada seorang sahabat mengetuk rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Qala ana. Sahabat tersebut berkata, "Aku ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ana. Ka'annahu istakrahaha. Aku. Siapa kamu itu? Aku udah paham. Demikian. Maka kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ditanya beliau langsung mengatakan Muhammad. Aku adalah Muhammad. Di sini malaikat Jibril berkata, "Qala Jibril." Qila wa man ma'aka? Ditanyakan kepada malaikat Jibril, "Kamu bersama siapa?" Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qad bu'itsa ilaihi. Apakah dia telah diutus? Qala wa qad bu'itsa ilaihi. Iya, dia telah diutus. Maka kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah ditunggu oleh penghuni langit. Maka malaikat pun berkata, "Marhaban, selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmal maji'u jaa." Sebaik-baik orang yang datang telah datang sekarang. Artinya para malaikat bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqutiha lana sayyidana Abi Adam farahaba bi wa da'ali. Kemudian dibukakan pintu langit pertama. Tiba-tiba aku menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Aku mengucapkan salam kepadanya dan dia pun menjawab salamku. Farahaba bi, dan dia menyambutku marhaban.
bin nabiyyi salih wal ibni salih. Nabi Adam pun menyambutku dan mengatakan selamat datang Nabi yang mulia, anakku yang mulia. Wa da'ali bi khairin, dan Nabi Adam alaihissalam mendoakan kebaikan untukku. Nabi Adam alaihissalam ketika melihat ke arah kanan, beliau tersenyum, dan apabila melihat ke arah kiri, beliau menangis. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa wahai malaikat Jibril? Nabi Adam alaihissalam demikian. Maka malaikat Jibril berkata, idza nadhara ila yamini, kalau melihat ke arah kanannya, maka dia melihat anak keturunannya yang masuk surga, maka dia pun senang, berbahagia. Wa idza nadhara ila yasarihi ra'a min dzurriyyatihi ahlan nar. Kalau dia melihat ke arah kiri, dia melihat anaknya atau anak keturunannya yang menjadi penghuni neraka, maka dia pun menangis. Thumma araja bina ila as-sama'i ats-tsaniyah. Kemudian malaikat Jibril mengajakku naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril meminta izin supaya langit kedua dibuka pintunya. Faqila man anta, dikatakan kepada malaikat Jibril, siapakah kamu? Qala Jibril, ia menjawab, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'ak, siapakah yang bersamamu? Qala Muhammadun, malaikat Jibril menjawab, aku bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, dikatakan kepada malaikat Jibril, apakah dia telah diutus sekarang? Qala qad bu'itsa ilaihi, ia sekarang telah diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, dan sekarang diutus untuk ke langit supaya mendapatkan perintah salat 5 waktu. Maka malaikat penjaga langit kedua pun bergembira, yaitu dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, marhaban ni'mal maji'u jaa, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Kemudian fa futiha lana, maka pintu langit kedua dibuka. Faida ana bi ibnai al-khala Isa ibni Maryam wa Yahya ibni Zakaria, farahaba bi wa da'awa li bi khairin. Di langit yang kedua aku melihat, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihi salam, dan keduanya adalah saudara sepupu. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam itu sepupu. Kalau bahasa Surabayanya apa? Misanan. Iya, misanan. Jadi ibunya Nabi Yahya itu kakaknya Ibunda Maryam. Ibunya Nabi Yahya itu kakaknya Maryam. Keduanya adalah anaknya Imran, Maryam bintu Imran. Sehingga Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam adalah saudara sepupu. Farahaba bi wa da'awa li bi khairin. Keduanya pun menyambutku. Aku mengucapkan salam, assalamualaikum. Mereka menjawab salamku, dan mereka menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Marhaban
bin nabiyyi shalih wal akhi shalih. Mereka berkata, selamat datang Nabi yang mulia dan saudara yang mulia. Thumma araja bina ila as-sama'i ats-tsalitsah. Kemudian malaikat Jibril mengajakku naik ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril faqila man anta, qala Jibril, wa qila man ma'ak, qala Muhammadun, qila wa qad bu'itsa ilaihi, qala wa qad bu'itsa ilaihi. Dia diangkat ke langit yang ketiga. Seperti, yaitu tetap seperti yang langit pertama dan kedua. Malaikat Jibril minta dibukakan. Kemudian penjaga langit yang ketiga berkata, siapakah kamu? Malaikat Jibril berkata, aku adalah Jibril. Kemudian malaikat penjaga bertanya lagi, siapakah yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Jibril berkata, iya, dia telah diutus. Maka malaikat berkata, marhaban, selamat datang. Ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik orang yang datang, dia telah datang. Artinya apa? Artinya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirindukan oleh semua malaikat yang ada di langit. Fa idza Nabi Yusuf idza huwa qad utiya syatral husni. Aku melihat Nabi Yusuf alaihi salam, dan aku melihat dia diberi oleh Allah setengah ketampanannya manusia. Nabi Yusuf alaihi salam diberi oleh Allah ketampanan setengah semua manusia. Jadi semua manusia ini dikumpulkan. Jadi tidak ada yang melebihi gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Qala farahhaba bi wa da'a li bi khairin. Nabi Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Thumma araja bina ila as-sama'ir rabi'ah. Kemudian malaikat Jibril mengajakku naik ke langit yang keempat. Fastaftaha faqila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'aka, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qila wa qad bu'itsa ilaihi, qala qad bu'itsa ilaihi, fafutiha lana fa idza ana bi Idris. Di langit yang keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah Nabi yang pertama kali menulis. Nabi Idris adalah Nabi yang pertama kali menulis. Jadi Nabi Idris adalah yaitu kakeknya Nabi Nuh alaihissalam. Imam Bukhari menulis babun Idris wa huwa jaddu Nuh alaihi salam. Bab Idris, dan dia adalah kakeknya Nabi Nuh alaihi salam. Awwalu man yahuddu. Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali menulis, menggaris. Bahkan dikatakan yaitu Nabi Idris adalah manusia yang pertama kali menjahit. Maka dalam bahasa Inggris, kain itu nama bahasa Inggrisnya apa? Ilmu gaduhnya ya, dress. Ilmu bisa jadi, wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Idris adalah nabi yang pertama kali menulis. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah nabi yang pertama kali menulis? Jawabannya Nabi Idris alaihissalam. Bahkan yang pertama kali menjahit adalah Nabi Idris alaihissalam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat. Sekarang pertanyaan, terkenal mana Nabi Idris sama Nabi Yusuf? Kenal mana? Nabi Yusuf. Tapi tidak terkenal itu bukan berarti kalah mulianya. Kalah terkenal bukan berarti kalah kemuliaannya. Maka Nabi Idris ini lebih mulia daripada Nabi Yusuf.
Di langit yang keempat. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat ke tempat yang tinggi. Itu di langit yang keempat. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Nabi Idris menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Thumma araja bina ila as-sama'il khamisah. Kemudian malaikat Jibril naik bersamaku ke langit yang kelima. Fastaftaha Jibrilu qila man hadha, faqala Jibrilu qila wa man ma'ak, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qila wa qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi, fafutiha lana fa idza ana bi'aun. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut gembira oleh malaikat yang ada di langit yang kelima. Dan di langit yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok Nabi Isa di langit yang keberapa tadi? Keberapa? 2. Nabi Harun ini kan bukan ulul azmi, kok di langit kelima? Kenapa? Maka para ulama menjelaskan karena Nabi Isa alaihissalam usianya belum selesai. Karena Nabi Isa alaihissalam usianya belum apa? Selesai. Masih ada 7 tahun lagi hidup di dunia. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit ketika usianya 33 tahun. Masih turun lagi 7 tahun, kemudian dimakamkan di bumi. Lalu derajatnya akan dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Nabi Harun, melebihi Nabi Yusuf, melebihi Nabi Idris. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi dan Rasul ulul azmi. Nabi ulul azmi itu ada berapa? Ada 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi siapa? Nuh. Ini adalah nabi-nabi dan rasul ulul azmi. Farahaba wa da'ali bi khairin. Nabi Harun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Thumma araja bina ila as-sama'is sadisah. Kemudian malaikat Jibril mengajakku naik ke langit yang ke-6. Fastaftaha Jibrilu qila man hadha, qala Jibrilu qila wa man ma'ak, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qila wa qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi, fafutiha lana fa idza ana bi Musa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang ke-6. Diangkat menuju langit yang ke-6, dan beliau disambut malaikat dengan sambutan yang hebat. Para malaikat bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di langit yang ke-6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Nabi Musa pun menyambutku dengan baik dan mendoakan kebaikan untukku. Ketika itu, falamma wallaitu baka. Ketika aku meninggalkan Musa alaihissalam, maka Musa alaihissalam menangis. Qila wa ma yubkika, wahai Musa, kenapa kamu menangis? Qala ghulamun bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati. Pemuda yang diutus setelahku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Maka Nabi Musa menangis, tapi bukan karena iri hati. Bukan karena apa? Iri hati, karena perlombaan, fitrah. Kalau iri hati, para nabi dan para rasul suci dari iri hati.
Kalau sekiranya Nabi Musa iri hati, lalu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan berapa sholat? 50 sholat. Nabi Musa akan berkata, wah bagus Muhammad. Kalau bisa minta lagi 100. Tapi Nabi Musa tidak demikian. Malah diajar wahai Muhammad, umatmu mudah sanggup. Jadi sholat kita ini menjadi 5 kali ini, salah satunya adalah jasa Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menangis bukan karena iri hati, tidak, sekali-kali tidak, tetapi karena fitrah. Fitrah yaitu tabiat manusia. Berlomba, para nabi dan para rasul itu bersaing, berlomba-lomba. Banyak-banyakan umatnya masuk surga. Nabi Musa tidak ada yang mengalahkan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia adalah nabi yang memiliki umat terbanyak masuk surga. Baru dikalahkan dengan nabi akhir zaman, penutup para nabi dan para rasul. Maka Nabi Musa pun menangis. Kemudian lanjutan hadis, "Tsumma araja bina ila as-sama'i as-sabi'ah fastaftaha Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammadun qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana fa idza ana bi Ibrahim musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit yang ketujuh, diangkat ke atas langit yang ketujuh, dan disambut dengan gembira oleh para malaikat yang ada di langit yang ketujuh. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau bersandar di Baitil Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit yang ketujuh. Kalau di bumi ada Ka'bah, kalau di atas langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Allah Ta'ala berfirman, "Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin mansyur wal Baitil Ma'mur." Dan rumah yang banyak orang-orang yang beribadah di dalamnya. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaihi. Setiap hari di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang tawaf, yang beribadah di situ dan tidak kembali lagi selama-lamanya. Ini menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk Baitul Ma'mur dan tidak akan kembali lagi. Artinya apa? Di antara para ulama menjelaskan, setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat. Setiap hari. Jadi jumlah malaikat itu banyak sekali. Tidak ada bandingannya dengan jumlahnya manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat ada di antara langit dan bumi. Ini lebih banyak daripada jumlahnya kerikil. Siapa yang bisa menghitung jumlah kerikil yang kecil? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu fi tilkal lailah aktsaru min adadil hasa." Para malaikat pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlahnya kerikil. Maka sungguh rugi orang yang malam Lailatul Qadar kok mudik. Rugi. Lailatul Qadar kok mudik. Jadi rugi sekali. Silakan mudik, tapi nanti setelah hari raya apa? Idul Fitri, setelah sholat kan aman sudah. Karena hari kemenangan itu malam Lailatul Qadar, bukan unjung-unjung. Unjung-unjung ini alhamdulillah unjung-unjung. Hari yang yaitu luar biasa. Hari bertemu dengan keluarga. Tapi bukan hari kemenangan.
Enggak ada ujung kukunya hari ujung-ujung dengan malam Lailatul Qadar. Sekarang kita ini ditipu dengan hiruk pikuknya manusia seakan-akan hari kemenangan adalah hari ujung-ujung, sedangkan Lailatul Qadar hari yang biasa ditinggalkan oleh kaum muslimin illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku diajak malaikat Jibril ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Siapa yang tahu Sidratul Muntaha itu apa? Sidra itu namanya pohon bidara. Pohon bidara. Sidratul Muntaha yaitu pohon bidara di tempat yang paling atas, di atas langit, di bawahnya arsy. Itu Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Aku melihat daun-daunnya seperti telinga gajah. Wa idza samaruha kalqilal. Dan buah-buahnya seperti kendil atau seperti lentera, seperti bejana, syarra azimah, bejana yang besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falamma ghasyiyaha min amrillah ma ghasyiya taghayyarat. Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha." Kemudian Sidratul Muntaha ini berubah warnanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Sidratul Muntaha, berubah warnanya. Warnanya bermacam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk yang bisa menceritakan keindahannya Sidratul Muntaha. Jangan membayangkan daun bidara di sini banyak durian yang nyocok-nyocok gitu, enggak. Di Sidratul Muntaha di sana beda, berwarna-warna. Ghasyiyaha alwan, warna yang luar biasa. Tidak ada yang bisa, yaitu apa? Menceritakan indahnya Sidratul Muntaha kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian fa'auhallahu ilayya ma auha, di situ di tempat yang namanya Sidratul Muntaha Allah mahwahyukan kepadaku. Fafarada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa lailah. Allah mewajibkan kepadaku salat 50 waktu setiap hari, setiap malam. Satu hari satu malam itu berapa jam? 24 jam. Paling tidak yaitu 1 jam ada 2 sholat. Jadi sholat sampai nyambut kain, gimana? Kita tidak bisa membayangkan 20 jam 50 sholat. Demikian. Fanazaltu ila Musa alaihi salam. Aku turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatku, kepada umatmu? Qultu 50 salatan. Aku mengatakan salat 5 waktu. Qala irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Lihatlah jasanya Nabi Musa alaihissalam. Kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu tidak akan sanggup salat 50 kali wahai Muhammad. Kalau sekiranya Nabi Musa iri hati, kira-kira ya apa? Berapa wajibnya Muhammad? 50. Wah, Masya Allah. Allahumma barik. Mabruk, mabruk. Barokah, barokah. Hebat ini, banyak. Semakin banyak salat, semakin banyak pahalanya. Hah? Iya. Ayo dah mudut.
Hadurul Muhammad, kabarkan gembira kepada umatmu. Pendina suruh sholat terus. Tapi Nabi Musa dan para nabi suci dari penyakit hati. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Aku ini telah, yaitu pengalaman, banyak pengalaman. Aku menghadapi Bani Israel dan aku punya pengalaman kepada mereka. Tak sanggup. Qala farajatu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fa khatta anni khamsan. Aku kembali kepada Tuhanku. Aku berdoa, ya Rabbi, ya Tuhanku, khaffif ala ummati, berikan keringanan kepada umatku. Fa khatta anni khamsan. Lalu digurgurkan 5. Menjadi berapa? 45. Farajatu ila Musa qultu hatta anni khamsan. Aku kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku ceritakan, alhamdulillah dikasih keringanan 5. Jadi 45. Qala inna ummataka la yutiquna dzalik farji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Nabi Musa, nabi yang nasihat kepada umat ini, jasanya besar, berkata, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Qala fazalam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mondar-mandir antara Allah dan Nabi Musa. Diringankan 5 menjadi 40. 5 lagi 35. 5 lagi sampai yang terakhir. Hatta qala, sampai Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah likulli salatin ashrun fadhalika khamsuna salatan. Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban kepada umatmu salat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Setiap salat 10 kebaikan, maka pahalanya 50 salat. Salatnya 5 saja, tapi pahalanya berapa? 50. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang niat mengerjakan kebaikan namun tidak dikerjakannya, ditulis 1 kebaikan yang sempurna. Fa in amilaha kutibat lahu asyra. Kalau dikerjakan dicatat 10 kebaikan. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Siapa yang niat melakukan keburukan dan tidak dikerjakannya, belum ditulis apa-apa. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Kalau dikerjakannya baru dicatat 1 dosa. Qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartu. Aku pun turun lagi kepada Musa alaihissalam. Aku cerita lagi. Qala irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah ke Tuhanmu, mintalah keringanan kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Musa, aku sudah mondar-mandir balik minta keringanan kepada Tuhanku dan aku pun malu dengannya. Dan aku ridha, yaitu dengan kewajiban salat 5 waktu di dalam 1 hari dan 1 malam. Hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Fihi isbatul Isra wal Mi'raj. Yang pertama, mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj.
mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra apa artinya tadi? Diperjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik apa? Ini umur, memang tidak bisa. Nanti dipelajari. Naik Burak. Adapun Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Mi'raj artinya diangkat. Kalau Isra itu diperjalankan. Jadi kalau Mi'raj itu diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik apa? Naik apa? Naik tangga. Yaitu naik Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga atau lift. Kemudian pelajaran berikutnya, la yusra'u al-ihtifal bil Isra wal Mi'raj. Tidak disyariatkan memperingati malam Isra dan Mi'raj. Tidak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Tidak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Tidak ada. Bahkan Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini tidak ada dalilnya. Apalagi malam 27. Tidak ada dalilnya lagi. Kalau sekiranya ada kebenarannya, maka tidak ada dalil memperingatinya. Maka para sahabat tidak memperingati Isra dan Mi'raj, tidak memperingati nuzulul Quran, tidak memperingati menang perang Badar, tidak memperingati peringatan-peringatan yang lain. Hari raya di dalam Islam cuma hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi bayan manzilatis shalah, keterangan tentang mulianya kedudukan salat. Keterangan tentang mulianya kedudukan salat. Maka salat ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Diwajibkannya dari atas langit yang ketujuh, di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Maka perbaikilah salat kita. Maka perbaikilah salat kita. Hendaklah kita, yaitu tazkiyatun nufus, memperbaiki hati kita dengan memperbaiki salat. Perhatikanlah, salat 5 kali. Kalau kita memperbaikinya, berarti kita ini memperbaiki hati kita 1 hari 5 kali. Dengan cara apa? Yaitu usahakan tepat waktu sholat. Usahakan tepat waktu sholat, jangan terlambat. Kalau kita tidak terlambat 1 hari ini, Masya Allah, anugerah yang besar dari Allah. Kemudian perbaiki lagi kehusukannya, perbaiki lagi tumak. Insya Allah sebentar lagi kita akan mempelajari bab sholat dari Sahih Muslim. Kita mempelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sahih Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yuakhiruna anis salat hatta yuakhirahumullah." Tidaklah suatu kaum mengakhirkan salat sampai mereka diakhirkan kebaikannya oleh Allah. Jadi mengakhirkan, termasuk orang yang masbuk itu mengakhirkan. Bukan hanya orang yang salat menjelang duhur, menjelang asar ini mengakhirkan. Ini salatnya orang munafik.
termasuk mengakhirkan adalah orang yang masbuk. Karena as-salatu ala waqtiha itu bukan masbuk. Salat pada waktunya itu bukan masbuk. Jadi jenengan-jenengan yang sudah ngaji insyaallah kita husnudzon salat berjamaah. Tinggal ditambahi lagi. Yang sudah ngaji banyaknya itu terlambat biasa. Terlambat salat biasa. Maka ngaji bertahun-tahun keimanannya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau salat ini diperbaiki kualitasnya, dijaga tepat waktunya, nanti akan Allah bimbing pelan-pelan. Pelan-pelan akan diperbaiki oleh Allah imannya. Pelan-pelan akan diperbaiki ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saluhat saluha sairu amalih." Kalau salatnya bagus, semua amalnya bagus. Kalau salatnya bagus, semua amalnya bagus. Maka saking pentingnya salat 5 waktu, diwajibkannya dari tempat yang paling mulia, inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wah. Ini menunjukkan perbaikilah salat kita. Ibu-ibu pun sama. Kalau bisa salatlah tepat waktu. Bukan hanya ini kemuliaan bapak-bapak saja. Kalau menjelang zuhur, ya sudah kerjaannya ditinggalkan. Fokus salat, nanti dilanjutkan lagi. Allah akan merubah kehidupan kita. Allah akan merubah, yaitu kita akan benci maksiat dengan salat. Kalau diperbaiki ya salatnya, kita akan benci maksiat. Melihat apa yang diharamkan oleh Allah ini bukan lagi sabar, sudah jijik. Mendengar riba itu sudah tidak asik ini. Bagi orang-orang yang memperbaiki salatnya, maka Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah salat, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan apa? Dan mungkar. Jadi kenapa ngaji puluhan tahun, belasan tahun, imannya standar-standar, bahkan banyak menurunnya daripada naiknya? Karena salah satunya tidak memperbaiki salat. Kalau orang itu memperbaiki salat, yang lainnya akan dibaiki oleh Allah. Akan diperbaiki oleh Allah. Hati kita akan diperbaiki. Dan perbaiki keikhlasannya, niat kita. Kemudian kekhusyuan, tumaknina, tepat waktu. Awali dengan tepat waktu tadi. Latih. Kalau kita mungkin kadang-kadang ketiduran. Ya Allah, kenapa aku tiduran? Aku kenapa hari ini kok tidak tepat waktu? Kok ketinggalan takbiratul ihram? Kenapa ya Allah? Minta, Allah itu karim. Allah itu karim. Kalau kita ini ada usaha, apalagi diimbangi dengan doa, Allah memberi kita. Kita ini sudah sholat ke masjid 5 waktu, tapi kadang-kadang terlambat biasa. Ini yang harus kita perbaiki pelan-pelan. Jadi demikian. Nanti sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat sekali. Karena orang itu kalau mengagungkan sholat, apalagi yang lainnya. Kalau siapa yang meremehkan sholat, apalagi perkara yang lainnya, lebih diremehkan lagi. Demikian. Maka hadis ini, hadis yang panjang menjelaskan, yaitu mulianya kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil ulu lillah. Mengimani sifat ketinggian Allah. Jadi Allah itu maha tinggi dengan zatnya. Demikian pula dengan kemuliaannya dan kekuasaannya. Jadi Allah itu tidak di mana-mana. Seperti akidahnya Ahlul Bid'ah, Mu'tazilah, yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Sampai maka dai-dai tukang fitnah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar ar. Berarti Allah di mana? Allah tidak ada berarti. Allah tidak ada.
Maka para ulama menyatakan, Ayyub As-Sikhtiyani, mereka yang mengatakan demikian, mereka itu tidak beriman bahwasanya di atas ars itu ada Allah Subhanahu wa taala. Akidah fitrah, akidah yaitu masyarakat umum, Allah itu ada di atas. Maka kalau sekiranya Allah ada di mana-mana, apa fungsinya peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Kita mengimani Allah itu maha tinggi di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi fadlu Abi Bakar As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dinamakan Abu Bakar. Apa artinya si Abu Bakar itu? Kenapa Bapak Unta? Abu Bakar artinya dinamakan Abu Bakrin bukrotan. Artinya bakar itu di waktu pagi. Artinya beliau itu segera di dalam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ketika diajak beriman masih mikir, kecuali Abu Bakar langsung bersegera. Jadi Abu Bakar ketika diajak masuk Islam langsung ketika itu. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Sebelum subuh sudah balik ke Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy ini heran. Mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, apakah kamu tetap beriman? Temanmu demikian. Maka Abu Bakar berkata, aku mengimani berita dari langit sekejap saja. Apalagi 1 malam. Aku membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka dinamakan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa Abu Bakar? Siapa yang ingat? Abdullah bin Utsman. Namanya Abdullah ibnu Utsman. Kemudian di dalam kisah yang lain, pada suatu hari, yaitu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika orang-orang Quraisy yang ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mendustakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merenung, sedih. Kemudian ketemu Abu Jahal. Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, kenapa kamu murung? Kenapa kamu sedih? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis. Kemudian diangkat sampai Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7. Sebelum subuh aku sudah di Masjidil Haram. Abu Jahal ini ingin ngici Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditahan dulu. Wahai Muhammad, apakah kalau aku panggil orang-orang Quraisy ke sini, kamu cerita apa yang kamu lihat tadi malam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iya. Ini lihatlah beratnya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal memanggil orang-orang Quraisy, panggil semuanya, berkumpul. Kemudian Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ceritakan peristiwa tadi malam. Maka yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku tadi malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan aku diangkat
ke langit yang ketujuh. Kemudian aku dikembalikan ke Masjidil Haram sebelum subuh. Mereka pun tambah bingung, orang-orang Quraisy. Mereka tepuk, mukul-mukul kepalanya, goda-godek. Apa ini? Mereka tepuk, artinya penuh keheranan, ngeplaki kepalanya sendiri. Ini apa lagi ini? Ilmu tidak sampai, ilmu pengetahuan waktu itu. Mereka bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami jendelanya Masjidil Haram. Nabi SAW tidak bisa menjawab. Nabi SAW sedih ketika itu. Lalu berdoa, ya Allah perlihatkan. Ketika itu Allah memperlihatkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ada di depan. Tidaklah orang Quraisy bertanya kecuali diceritakan secara detail oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mereka tetap saja mendustakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertemu dengan rombongan-rombongan Quraisy yang ada di perjalanan. Kemudian ada onta yang hilang, diceritakan, kemudian ditemukan lagi. Mereka menanti. Nanti kalau rombongan datang tak ceritakan. Tak tanya apakah benar seperti yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah rombongan datang ditanya benar apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun mereka masih tetap mendustakan. Karena ilmu tidak sampai ketika itu. Ilmu tidak sampai. Ilmunya manusia ketika itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang sudah biasa. Apalagi ke langit. Balik lagi. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul laban, keutamaan susu. Keutamaan susu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memilih susu. Malaikat Jibril mengatakan ikhtartal fitrah. Kamu telah memilih fitrah. Dalam hadis apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam makan makanan berdoa, Allahumma barik lana fihi wa as'aluka khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makananku dan berikan aku makanan yang lebih baik. Tapi kalau minum susu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah aku dari susu ini dan tambahkan darinya. Tidak meminta lebih baik karena tidak ada yang lebih baik daripada apa? Susu. Maka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih susu dan itu adalah fitrah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-isbatu bi anna as-sama laha abwab, mengimani bahwasanya langit punya pintu. Bukan hanya satu pintu, pintu-pintu banyak. Dan langit itu bangunan yang kokoh. Langit itu adalah bangunan yang kokoh. Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian, yaitu 7 langit yang kokoh, bangunan yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, was samaa banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun dengan kuat. Maka langit itu adalah bangunan yang kuat, yang memiliki pintu-pintu dan penjaga-penjaga. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatul isti'dan, disyariatkan minta izin. Disyariatkannya minta izin. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang, mintalah izin dengan mengucapkan salam. Berapa maksimal? 3 kali. 3 kali. Kalau tidak dijawab, berarti orangnya tidak mengizinkan kita. Demikian.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal malaikata la ya'lamunal ghaib. Bahwasanya para malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Bahwasanya malaikat tidak mengetahui ilmu gaib. Jadi malaikat bertanya, siapa yang datang? Tidak langsung ditebak, Jibril yang datang ya? Tidak. Jadi malaikat itu tidak tahu ilmu gaib. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-farahu biqudumi as-salihin. Berbahagia dengan kedatangan orang saleh. Berbahagia dengan kedatangan orang saleh. Jadi malaikat pun bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu tarhibil qadim. Disyariatkan menyambut orang yang datang. Disyariatkan menyambut orang yang datang. Para malaikat menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban. Ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik orang yang datang sekarang telah datang. Para nabi dan para rasul suka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bin nabiy salih. Selamat datang nabi yang mulia. Demikian, yaitu dianjurkannya menyambut orang yang datang. Di kita apabila ada tamu yang datang, adalah disambut dengan baik, marhaban, ahlan wa sahlan. Itu lebih hebat daripada jamuan kita. Lebih hebat daripada jamuan kita. Kita menjamu dengan jamuan yang yaitu luar biasa, tetapi wajah kita merengut. Tapi wajah kita merengut. Itu bukan memuliakan tamu. Tetapi sambutlah dengan wajah yang berseri-seri. Bergembiralah dengan kedatangan mereka. Kemudian muliakan tamu semampu kita. Kemudian pelajaran berikutnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna Yusuf alaihi salam u'tiya syatral hasan. Bahwasannya Nabi Yusuf alaihi salam diberi setengah ketampanannya manusia. Nabi Yusuf alaihissalam diberi setengah ketampanan manusia. Sekarang pertanyaan, manusia yang paling tampan secara sempurna siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Namun hanya saja hadis ini tidak dikisahkan tentang kisahnya Nabi Adam, tapi dikisahkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena masyhurnya demikian. Karena masyhurnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia yang paling tampan di zamannya. Demikian. Ada faedah yang menarik dari kisah ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu istri-istri menteri kerajaan Mesir. Ketika mereka sedang membawa apel, kemudian mereka yaitu dikasih apa? Pisau. Lalu Nabi Yusuf keluar, diminta Zulaikha keluar dari kamarnya. Maka mereka tidak terasa ngiris apa? Tangannya. Tidak terasa ngiris tangannya sampai ke tulang. Baru mereka sadar yang diiris ternyata tangannya, bukan apel. Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa pelajaran yang didapatkan? Apa pelajaran yang didapatkan? Jadi orang itu mendapatkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, tidak terasa sakit yang dialaminya. Jadi orang itu apabila merasakan kelezatan sesuatu, tidak terasa sakitnya, saking gembiranya, sakit itu tidak terasa. Maka diantara para ulama ada yang mengatakan, maka bayangkan kisahnya Nabi Yusuf dengan meninggal dunia husnul khotimah. Sakaratul maut itu berat.
Tetapi orang yang husnul khotimah dikabari surga Allah. Dikabari surganya, ridha Allah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka sakitnya sakaratul maut tidak mereka rasakan. Karena sudah kalah dengan indahnya apa? Surga, dan yaitu besarnya keagungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Dan masih banyak lagi faedah-faedahnya dari hadis ini. InsyaAllah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Ini konsisten hebat ini. Iya Pak Edi silahkan. Apanya? Jaraknya 500 tahun. 500 perjalanan kendaraan waktu itu. Adapun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cepat karena naik mi'raj, naik liftnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan yaitu ukurannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke kedua sama 500 tahun. Sama. Sampai Sidratul Muntaha. Ya. Ada banyak. Al-yauma akmaltu lakum itu bukan paling terakhir. Masih ada ayat-ayat yang lain. Seperti firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Seperti firman Allah yang paling terakhir ayat-ayat riba. Ayat yang paling terakhir dalam Al-Qur'an adalah firman Allah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Ayat yang paling terakhir turun dari Al-Quran. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 9 hari. Setelah itu beliau meninggal dunia. Jelas ya? Adapun al-yauma akmaltu lakum itu di hari Arafah. Ketika haji masih bulan Dzulhijjah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunianya yaitu pada bulan Rabiul Awal. Jadi setelah turun al-yauma akmaltu lakum masih hidup bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, masih 3 bulan hidup. Beliau meninggalnya fil ijma' tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Fil ijma'. Maka mereka yang mengadakan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sama saja memperingati kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembira di hari kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain silahkan. Cukup ya? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.